Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan semoga Gusti Allah Ingkang Maha Agung membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku, terima kasih atas appreciate-nya yang anti skip anti download ya, dan bagi yang berkenan silahkan share link-link kajian dari channel dakwah ini sehingga engkau tercatat sebagai umat yang telah mengambil bagian dalam syiar, dalam menyampaikan dakwah Islam ya. Tak terlupakan juga atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih, dan semoga kebaikan doa itu tercurahkan untuk kalian semuanya. Oke, mampir ngombe kali ini akan aku sampaikan sekilas secepat mungkin karena aku benar-benar dalam tekanan waktu. Ini Gra itu sudah mau berangkat sekolah ya. Jadi aku kasih tajuk Yesus Tuhan yang pernah hilang ya. Yesus Tuhan yang pernah hilang. Ini mensikapi apa yang sedang terjadi gegap gempita ya dalam jagat polemik teologis kita ya. Ini aku puasa jadi nggak bisa minum kopi. Kamu ikuti aja ceritanya supaya otakmu itu ngerti, supaya otakmu itu cerdas ya. Sebetulnya Yesus hilang itu bukan sesuatu yang baru bagi kami, bukan sesuatu yang baru ya. Sudah lama kami tahu itu, orang bukunya ada, kita sama-sama bisa baca kok. Aku begitu awal-awal belajar kristologi, Yesus itu pernah hilang. Ini hilang bukan yang Maria Magdalena mencari ke kubur Yesus terus Tuhanku hilang, bukan yang itu ya. Itu hal lain lagi itu. Ini yang hilang benar-benar hilang dalam lintasan sejarah. Kita tahu sesuatu yang masuk dalam lintasan sejarah, dia akan terikat oleh tempus delicti dan locus delicti. Ketika dia sudah masuk dalam ikatan tempus delicti dan locus delicti, bagaimana mungkin dia dikatakan Allah? Tidak mungkin. Tapi itu hal lain ya. Tapi kalau otaknya cerdas, dia tahu tidak mungkin Yesus itu Allah. Ya nanti akan diakal-akali pakai rumusan yang dia mau mana, mau dimainkan. Mau yang Allah atau mau yang manusia, itu yang diberikan oleh Apolloniaris. Ya, jadi Duinatur itu untuk mensiasati yang masuk dalam lingkaran lintasan sejarah itu. Maka dibikinlah dogma 100% manusia, 100% Allah yang kita kenal dengan Duinatur itu. Ya. Itu hal lain, ya. Kenapa sekarang kok menjadi gegap gempita? Yesus pernah hilang selama, katanya di video itu 13 tahun. Kalau hitung-hitunganku justru 17 tahun hilangnya. Tapi itu sejarah, oke lah, tidak ada masalah, ya. Kenapa gegap gempita? Kita sudah dari dulu membicarakan itu, Yesus hilang dari lintasan sejarah itu sudah dari dulu, bukan kemarin sore ya. Cuman kan biasa-biasa saja ya. Tetapi saat ini menjadi gegap gempita karena yang mengungkap itu, yang menyampaikan itu adalah saudara Kristen kita sendiri. Pernyataan Yesus hilang dalam lintasan sejarah yang kata dia 13 tahun, kalau hitunganku 17 tahun justru. Ya, tapi itu tidak masalah ya. Itu adalah saudara Kristen kita sendiri. Dan aku memang sudah amati ini orang. Ini orang asik banget nih. Itulah yang aku bilang kerangka berpikir akademik. Kesalahan tetap diakui sebagai kesalahan. Itu salah. Masalah yang salah itu masih tetap diimani. Itu hak mereka. Tapi kalau kita berpikir kerangka akademis, salah ya salah, benar ya benar. Cuman kan jarang yang bisa bersifat objektif seperti saudara kita ini. Aku amati dia sejak dia nggak salah ya, ikut apa itu yang berdiri lucu itu, apa namanya itu, stand up comedy ya, yang Tuhan seperti teh celup naik turun itu ya.
Aku sudah amati ini orang cerdas nih. Gitu loh. Nggak mungkin ada Tuhan kok naik turun seperti teh celup. Yang sayangnya oleh teman-teman Islam justru diterima secara mainstream bahwa nanti mau kiamat turun lagi, sekarang lagi hidup di langit sana entah di mana gitu loh. Orang sudah Al-Quran bilang, baca Al-Quran itu ya, di bumi itu kamu hidup, di bumi itu kamu mati, di bumi itu kamu dibangkitkan. Nggak ada orang hidup di awang-awang sana. Aku sudah berkali-kali bilang, itu akidah teman Kristen kita. Kita hormati, tapi jangan kamu imani. Kok ada lagi? Semua sudah diselesaikan tuntas oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Sudah tidak ada perlu nabi-nabi yang rekayasa bagaimana turun. Tidak perlu. Pilihannya hanya satu. Mau ikut Kanjeng Nabi Muhammad, atau yang kedua, tidak ikut Kanjeng Nabi Muhammad. Sudah nggak perlu nunggu nabi-nabi yang lain. Ya. Jadi sejak dia mengungkapkan Tuhan seperti teh celup itu, aku sudah amat, ini orang pintar nih. Nah, sekarang menjadi booming lagi ketika dia mengatakan Yesus hilang dalam lintasan sejarah. Nah, sebetulnya itu pembicaraan untuk kami yang menggeluti comparative religion. Itu bukan sesuatu yang baru. Cuman ketika Islam yang mengungkap, itu tidak bombastis, tetapi karena yang mengungkap dari kalangan mereka sendiri, saudara Kristen kita, itu menjadi bombastis seperti sekarang ini. Itu semakin mendukung pernyataanku, memang publik, ya, rakyat YouTube itu suka hal-hal yang bombastis. Seperti itu. Aku amati ketika aku mengundang mu'alaf, ya, Mas R satu kali, ya, terus Mbak N 3 kali, itu powernya naik semua di atas 2000-an itu. Aku sampai guyon sama istriku, dia nggak nonton aku, itu nonton mu'alafnya. Karena apa? Kalau mu'alaf itu ada sisi bombastis, ya. Meskipun ya dalam sisi ilmiahnya mungkin ada, tapi bombastisnya lebih besar. Lah publik YouTube itu suka yang bombastis. Kalau diajak ngaji yang ilmiah itu seperti kambing, ya, ditarik itu sulit kambing itu. Ditarik ke depan dia mau ke belakang, ditarik ke belakang dia mau ke depan, itulah sulitnya, ya. Jadi publik YouTube seperti itu. Nah, seperti sekarang ini dia menjadi bombastis karena yang mengungkap Yesus hilang itu dari teman Kristen kita sendiri. Sebetulnya itu bukan sesuatu yang bombastis. Kita sudah membicarakan itu beberapa tahun yang lalu. Ya. Oke, jadi begini loh ya. Kalau kita berbicara di mana masa kanak-kanak Yesus, ya, maka kita tidak bisa tidak hanya bersandarkan kepada Matius dan Lukas. Kita tidak bisa menyandarkan kepada Markus, di sana tidak bercerita apa-apa. Yohanes memang benar, dia bahkan mundur ke belakang mengawalinya Injilnya lewat himne platonis, ya, lewat praeksistensi dia cerita. Tapi berikutnya ujuk-ujuk diceritakan Yesus sudah gede. Kemana masa kanak-kanak Yesus? Los. Jadi Matius, Lukas hanya dia yang menceritakan. Markus dan Yohanes los, tidak menceritakan sama sekali. Matius dan Lukas pun itu minim banget. Kalau kita lihat Lukas itu hanya ada di Lukas 2, ya, pasalnya 21, ketika Yesus disunat usia 8 hari. Setelah itu Yesus gede. Terus kalau kita lihat Matius itu, ya, Matius Matius mulai awal itu, ya, Matius 1 apa 2 itu, Matius, bentar, mulai Matius 2 lah, ya, mulai Matius 2 atau mulai Matius 1 tentang perikop yang kelahiran Yesus Kristus sampai nanti orang Majusi, ya, sampai Majusi, nanti itu polnya sampai Matius 2 19-23 yang kembali ke Mesir. Yang aku bilang, ini Matius salah membuat nubuah. Matius mengambil nubuahnya Hosea, ya, dari Mesir ku panggil anakku, ya. Hosea
Hosea 11:1. Padahal yang dimaksud Hosea dari Mesir kupanggil anakku itu adalah bangsa Israel yang dibawa keluar oleh kanjeng Nabi Musa atau Moses, bukan Yesus. Matius salah membikinkan nubuat. Itu loh. Ya, dikirain Yesus. Bukan. Jadi sampai di situ saja. Akhirnya setelah kesananya tiba-tiba nanti langsung di padang gurun itu Yesus gede. Jadi kemana Yesus yang, kalau hitunganku ya, dari 15 tahun sampai ke 30 tahun itu ada sekitar 17 tahun. Itu pun kalau kita, karena ini kan hitung-hitungan sejarah, itu pun kalau kita lihat bukan 15, 13 tahunan lah ya. 13 tahunan sampai 30 tahun missing link. Ya, missing link. Kemana mau kita cari datanya? Ya. Adanya datanya itu ya seperti aku bilang tadi, Lukas, Matius, Markus, Yohanes, bungkam, diam 1000 bahasa. Nanti baru dari 30-an ke 33 itu baru muncul. Jadi Yesus itu dakwah itu kisaran 3 tahunan. Bayangkan dakwah karena begitu kerasnya yang harus dihadapi oleh Yesus. Dia hanya diberi tugas oleh Allah 3 tahunan. Dari usia 30 sampai ke 33. Setelah itu selesai. Jadi di situ ceritanya, ya. Di Lukas itu tentang sunat, yang Lukas 2:21, yang Matius 2:19-23 ya, tentang dari itu pun kalau kalau nubuatan Matius tentang dari Mesir kupanggil anakku itu benar. Padahal menurutku itu bermasalah nubuatnya, karena itu yang dimaksud. Dari Mesir kupanggil anakku itu bukan si Yesusnya, tapi bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir dari penindasan Firaun gitu loh. Ya. Ya tapi tidak apa-apa lah ya, supaya semakin menambah aja wawasan kita ya. Jadi seperti itu, tiba-tiba dia besar. Dia besar. Maka dari sini kalau kita ya tapi aku perlu garis bawahi dulu ya, sebelum aku lupa. Kadang-kadang aku lupa, aku bisa bikin jengkel nanti kalau aku lupa kok tadi aku sampaikan. Kita harus memberikan apresiasi terhadap Mas satu ini, ya, saudara Kristen kita ini. Ini contoh kerangka berpikir akademis. Seperti yang disampaikan oleh Pak dosen kita. Ya. Dosen bahasa Yunani. Itu dia berpikir dalam kerangka akademis begitu. Ya. Salah ya dibilang salah, masalah dia tetap menyimani yang salah. Itu hak dia yang kita hormati. Tetapi dalam berpikir akademis, kejujuran, objektivitas, salah ya salah, benar ya benar. Ini orang istimewa, orang seperti ini. Ya. Oke, sekarang kalau kita mau cari di mana sebetulnya informasi tentang Yesus masa kanak-kanak, maka tidak bisa tidak keempat Injil ini sebetulnya tidak cukup memberikan data kepada kita. Setelah yang 2 itu bungkam sama sekali, Yohanes, begitu juga Markus, kita berharap bersandar pada Matius dan Lukas. Matius, Lukas juga minim seperti yang aku ceritakan tadi, missing link. Itu semakin membuktikan ya apa yang telah aku katakan. Ya, jadi teman-teman Kristen juga supaya tahu sebetulnya Injil yang diimani orang Islam itu sebagai Injil yang diterima itu yang mana, gitu loh. Bukan yang kanonik sekarang ini. Yang kanonik sekarang ini itu levelnya hadis. Maka kalau kita gunakan perspektif hadis untuk melihat kasus ini, keempat penulis-penulis Injil ini, kalau nggak mau disebut pengarang-pengarang Injil ya sudahlah. Kalau dulu kan Injil karangan Matius, Injil karangan Lukas, Injil karangan Markus, Injil karangan Yohanes, kemudian sama LAI dibuang kata karangannya, ya mungkin kurang enak aja di telinga. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes begitu ya. Ini jangan disamakan dengan Al-Quran. Memang ini setara dengan hadis. Peristiwa hilangnya Yesus itu membuktikan. Karena apa? Penulis-penulis dari Injil yang 4 ini, dia tidak punya data. Dia kehilangan data. Dia menulis atau dia mengarang Injilnya itu berdasarkan data. Kalau datanya nggak ada, apa yang mau ditulis? Jadi keempat penulis Injil itu bukan saksi mata atas peristiwa kehidupan Yesus. Bukan. Makanya kalau kita lihat pelaporannya itu beda-beda. Itu bisa dimaklumi kalau kita gunakan perspektif pendekatannya hadis, bukan kitab suci. Seperti yang sudah diakui oleh Bapak dosen kita.
di atas gunung dimuliakan. Yang satu bilang 6 hari setelah pengajaran, satu 8 hari. Sampai modar itu disamakan nggak bisa. Itu mesti salah satu ada yang salah. Atau salah semua. Benar semua nggak bisa. Tapi perkara itu masih diimani. Monggo saja. Tapi secara akademis harus diakui itu salah. Gitu loh. Berpikir cerdas itu begitu. Makanya ketika Pak dosen ini, ya, ini yang pernah aku unggah ini. Nah, ini yang ini mengatakan Injil itu levelnya hadis, itu sesuatu kejujuran dan kebenaran akademis, bukan penghinaan, gitu loh. Ini yang aku bilang, ini originalnya, ya. Ini originalnya punyaku ini, ya. Aku bacakan Alkitab level hadis, ya, 1 tahun yang lalu, ya. Terus itu hanya mendapatkan 5.300 power. Terus dicolong sama maling satu ini. Ini maling ini, ya. Ini maling ini, bajingan ini, ya. Dia mendapatkan berkali-kali lipat 177.000 power sama-sama dalam 1 tahun. Karena apa? Begitu aku unggah dalam hitungan nggak sampai 1 hari, dia langsung ambil, langsung copy paste, dia colong, terus dia unggah lagi, dia bikin seperti ini. Dulu Gra itu belum bisa bikin thumbnail, masih seperti ini. Ya, ini ya. Jadi ini malingnya ini. Siapa ini? Catatan wisata iman, ini maling ini. Bajingan ini. Ya. Aku enggak apa-apa ya. Seperti kemarin video debatku di maling juga enggak apa-apa. Aku masih ada hati karena di sana ada unsur dakwah, ya oke lah. Tapi mbok ya izin gitu loh. Itu di sana itu ada karya orang. Yang punya data ini itu hanya Arimatea. Ketika kami menggelar debat dan ini didokumentasikan oleh Dr. Cahya, Dr. Ngudi Cahyono. Jadi ini maling ini. Maling ini. Ya. Oke. Jadi peristiwa ini semakin mengukuhkan, kata Pak dosen ini, ya, bahwa memang levelnya hadis gitu loh, ya. Ya. Makanya aku kalau bilang Pak dosen ini, kamu jangan bingung juga nanti kamu. Dosen yang mengatakan bahwa ini hadis loh, ya. Terus tapi ada dosen kita yang jadi power kita yang dosen bahasa Ibrani, dosen bahasa Yunani, ya, itu juga top itu. Salah dia bilang salah, benar dia bilang benar, sama dengan Mas yang mengungkap tentang Yesus hilang itu, ya. Nah, terus kita kembali. Kalau kita mau cari tahu di mana sebetulnya masa kanak-kanak Yesus itu, kita berharap dengan keempat Injil ini tidak ada, karena penulisnya tidak punya data. Sumber datanya mau tanya kepada siapa? Disinilah fungsi sanad itu berbicara. Injil yang ada sekarang itu, yang levelnya hadis itu, fungsi sanadnya kita tidak tahu. Kalau hadis kan dari ini ke ini ke ini, gitu loh. Ya. Kalau yang sekarang kita tidak tahu fungsi sanadnya di mana. Maka ya kalau kita mau cari tahu di mana sebetulnya masa kanak-kanak Injil, Anda mau tidak mau, suka tidak suka, Anda harus bergerak menuju kepada Injil Thomas. Masalahnya Injil Thomas itu apokrifa. Itu loh, ya. Oke, aku bacakan di sini, ya. Nih. Ya. Nih, ya. Di sini. Kisah-kisah hebat tentang masa kanak-kanak Yesus dalam Injil masa kanak-kanak Yesus menurut Thomas bukan kisah-kisah sejarah, tetapi kisah-kisah fiktif yang ditulis untuk secara spekulatif, mengisi kekosongan informasi mengenai siapa Yesus dan apa yang dikerjakan sejak usia 5 tahun hingga 12 tahun. Ya. Kisah-kisah fiktif ini ditulis sebagai media sastra untuk menyampaikan gagasan-gagasan kristologis. Ya. Doketik yang dipelihara dalam berbagai komunitas Kristen Gnostik pada masa-masa awal kekristenan. Sudah pasti kita tak akan pernah tahu sedikit pun tentang riwayat faktual masa kanak-kanak Yesus. Nih. Ini yang nulis dokter ini, alumni Leiden ini, bukan orang tukang parkir di pinggir jalan atau orang-orang yang nggak ngerti teologis, ya. Jadi setelah aku bilang tadi, 4 Injil kanonik kita tidak bisa, kita lari ke Injil apokrifa yaitu Thomas. Tetapi demikian juga Injil Thomas itu juga menulis masa kanak-kanak Yesus dalam bentuk sastra yang itu fiktif.
Jadi intinya kita tetap tidak tahu apa sebetulnya yang terjadi pada usia kanak-kanak Yesus. Nah, aku kasih bocoran nih, ya, aku kasih bocoran. Ya, sebetulnya ada satu kitab, ya, yang dia sedikit membimbing kita untuk tahu sebetulnya bagaimana masa kanak-kanak Yesus. Dan itu sudah kita bahas sekitar 2 tahun yang lalu. Ya. Ada satu kitab. Cuman kan kalian belum tentu mau menerima kitab ini. Kalau kami jelas menerima kitab itu. Ya, ada satu kitab. Ya. Tapi sayangnya teman-teman Islam sendiri banyak salah memahami ayat itu. Karena terjebak oleh pemikiran harafiah. Sudah aku ingatkan. Kitab suci itu berbicara dalam 2 dimensi harafiah dan metafora. Kalau dia harafiah, dipahami harafiah. Kalau metafora, pahami metafora. Kalau salah memahaminya, maka salah. Ya, di kitab itu jelas-jelas. Ini aku kasih bocoran dulu ya. Nanti jelasnya aku pertimbangkan ya. Ya, tolong kita sama-sama berdoa, doakan aku sehat, murah rezeki ya. Karena nggak ada rezeki juga sulit. Nggak ada semua itu yang gratis. Duit itu perlu ya. Meskipun bukan duit satu-satunya kata orang, tapi segalanya perlu duit gitu ya. Sehat, nah itu paling utama. Kalau nanti memang perlu kita ungkap ya. Ada satu kitab, cuman teman-teman Islam sendiri memahami teksnya salah. Di kitab itu ditanyakan kok. Itu terjadi dialog. Ya, sekarang aku kasih gambaran begini. Ada orang tanya sama aku, ya, Gus Metik, bisa baca ini surat An-Najm ini, Arabinya bisa baca gitu. Aku mau ajak diskusi ini sama Gus Peti surat An-Najm ini. Tolong baca Arabinya. Misalkan Pak Ijo ngomong gitu ke aku, ya. Terus aku bilang, kamu tanya aja sama Gra itu. Gitu. Ya. Perhatikan, kamu tanya aja sama Gra itu. Terus si Pak Ijo ini ngomong, masa kamu suruh aku diskusi sama anak yang masih ingusan? Itu kira-kira makna anak yang masih ingusan, anak bayi, opo anak yang diremehkan dia dianggap itu bukan level gue diskusi gitu loh. Hati-hati, anak kan memang ngapain gue juga diskusi sama anak ingusan? Itu kan bahasa sastra, bukan berarti dia masih kecil. Ngapain gue diskusi sama anak kemarin sore? Itu bukan berarti dia anak bayi, itu udah besar, tapi direndahkan. Ngapain juga gue diskusi sama anak kencingnya aja belum lurus, masih bengkong-bengkong. Itu bukan berarti dia nggak bisa kencing, tapi dia itu gini loh gampangnya. Bukan level gue, ngapain lu suruh gue diskusi sama dia gitu loh. Nah, di kitab itu dijelaskan begitu. Ketika Yahudi itu tanya sama mamanya bilang, "You tanya sama anak gue." Tapi pemahaman teman-teman banyak yang keliru, dikira itu anak masih bayi. Itu yang gue bilang, ngaji itu biar gak goblok, pahami secara cerdas. Sampai ketemu lagi ya, Anda setuju silahkan like di sini, tidak setuju dislike dan cari tempat lain, monggo silahkan. Untuk saudara-saudaraku ya, aku memang mengungkap sekilas itu, tapi kalau kalian cerdas, kalian ngerti apa yang aku maksud tentang anak bayi, anak kemarin sore. Itu ada di kitab mana dan di surat apa, ayat berapa, kalian pasti tahu. Di situ bisa kita duduk nanti. Ya, oke. Aku ini nggak bisa ngomong karena buru-buru waktu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga mendapatkan rezeki barokah dan kesehatan yang prima. Sampai ketemu lagi. Alhamdulillahirobbilalamin.